United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. CEO Brighton ingin manajer yang banyak diminati tetap berada di sana di tengah hubungan dengan Manchester United. Butuh waktu kurang dari 24 jam bagi Brighton untuk menanggapi klaim bahwa sejumlah klub besar termasuk Manchester United telah mengidentifikasi Roberto De Zerbi sebagai kandidat manajer. Meskipun The Seagulls menjalani musim yang kacau balau karena mereka duduk di peringkat ke-9 Liga Premier saat ini, De Zerbi dikaitkan dengan kepindahan besar di musim panas. De Zerbi mengesankan semua orang musim lalu dengan gaya permainannya saat Brighton finish di posisi ke-6 di Liga Premier. Sebagai manajer pertama yang memimpin klubnya ke kompetisi Eropa, para penggemar Brighton tidak bisa disalahkan karena takut salah satu klub besar akan menyingkirkan manajernya di akhir musim. CEO Brighton, Paul Barber, dengan cepat menanggapi laporan bahwa De Zerbi mungkin bakal meninggalkan Stadion Amex dalam beberapa bulan mendatang dan menyatakan bahwa mereka mengharapkan pelatih asal Italia itu untuk membuat langkah maju di masa depan. Kami sesungguhnya tidak ingin kehilangan De Zerbi. Dia adalah pelatih yang luar biasa, mungkin salah satu yang terbaik di dunia, dan itu bakal membuatnya menarik. Tetapi saya pikir Roberto De Zerbi mencintai Brighton. Dia mencintai klubnya, orang-orangnya, infrastruktur yang kami miliki, dan ada perasaan bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah hal yang baik untuknya dan juga untuk kami. Tetapi itu tetap saja berarti suatu saat di masa depan dia mungkin memilih untuk menggunakan basis keterampilan yang dia miliki di tempat lain. Kami memahami hal itu, ungkap dari Barber. Liverpool bakal menunjuk manajer baru di musim panas setelah kepergian Jurgen Klopp, dan De Zerbi adalah salah satu kandidat teratas yang dikaitkan dengan pekerjaan di Anfield. Sementara itu The Telegraph melaporkan bahwa klub manapun yang ingin menunjuk De Zerbi di musim panas harus membayar paket kompensasi Brighton sebesar 12 juta pound sterling. Artinya komentar Barber menunjukkan kalau begitu biaya kompensasi dibayarkan, Brighton tidak bakal menghalangi De Zerbi untuk pindah ke klub yang lebih besar. Klub lain yang bakal tersedia di musim panas ini termasuk Barcelona dan Bayern Munchen. Di United tidak ada jaminan Erik ten Hag bakal bertanggung jawab sampai musim depan. Kurangnya kejelasan membuat hidup lebih mudah bagi media karena mereka mulai menghubungkan Manchester United dengan setiap manajer yang ada. Gelandang potensial Manchester United itu pikir-pikir ditawari kontrak baru. Manchester United dikabarkan saat ini menggelar pembicaraan kontrak baru dengan gelandang potensial Kobbie Mainoo. Sang youngster diyakini bakal mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan setelah tampil sensasional di dalam tim utama manajer Erik ten Hag sepanjang musimnya di musim ini. Meski telah disodori kontrak baru, Kobbie Mainoo tidak ingin terburu-buru memfinalisasi tawaran dari manajemen Manchester United. Lantas apa yang membuat Mainoo berpikir untuk berpaling ke klub lain? Menurut Manchester Evening News, Mainoo bakal tetap berkomitmen untuk Red Devils, tapi dia mengesampingkan terlebih dahulu perihal negosiasi kontrak baru, sehingga dia masih bisa fokus untuk menuntaskan musim ini dengan membawa Manchester United mencapai posisi sebaik mungkin di klasemen akhir. Seiring bonus penampilan yang baru saja didapatkan Kobbie Mainoo di dalam kontraknya yang berjalan saat ini, maka yang bersangkutan dan agennya bersikap santai terhadap segala pembahasan mengenai ekstensi kontrak. Kobbie Mainoo, kelahiran Stockport, akan menerima kenaikan gaji jika dia menandatangani perjanjian tersebut. Kobbie Mainoo yang berusia 18 tahun telah mencatatkan 18 penampilan bagi Setan Merah di seluruh kompetisi resmi, mengemas 2 gol di musim ini. Cedera yang gak serius, Marcus Rashford siap tampil melawan Everton. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Penyerang mereka Marcus Rashford dilaporkan tidak mengalami cedera yang serius dan siap membela skuad Setan Merah lagi. Di akhir pekan kemarin, Rashford dijadikan starter oleh Erik ten Hag. Dia bermain di ujung tombak Setan Merah saat mereka berhadapan dengan Manchester City. Tapi di pertandingan saat pertengahan babak kedua, Rashford ditarik keluar dari lapangan. Dia terlihat kesakitan pada saat ditarik keluar tersebut. Dilansir dari Insider United, fans United tidak perlu cemas. Cedera yang dialami Rashford itu disebut tidak parah. Menurut laporan tersebut, Rashford tidak mengalami cedera yang serius saat menghadapi Manchester City. Dia hanya mengalami benturan di tulang rusuknya, tapi cedera tersebut dipastikan tidak parah. Ada laporan yang menyatakan kalau Rashford saat ini sudah mulai berlatih dengan normal di skuad Setan Merah sekali lagi. Menurut laporan tersebut juga, Rashford sendiri siap bermain untuk di akhir pekan nanti. Sang penyerang berpotensi menjadi starter saat melawan Everton di Old Trafford. Tapi kondisi sang penyerang bakal dipantau lebih lanjut oleh tim medis Manchester United hingga akhir pekan nanti.
Dia baru diizinkan bermain lagi jika kondisinya benar-benar fit untuk tampil di laga melawan Everton. Tantangan besar kepada Rasmus Højlund. Højlund yang bergabung dengan Manchester United di musim panas tahun lalu sempat mengalami situasi yang sulit. Dia sempat beberapa bulan gagal mencetak satu pun gol di Premier League. Tapi sejak akhir Desember 2023, Højlund mulai menemukan ketajamannya lagi. Dia berhasil mencetak banyak gol bagi Setan Merah dalam 2 bulan terakhir. Legenda Manchester United sendiri, Andy Cole, senang melihat perkembangan sang juniornya di Manchester United. Saya rasa Højlund telah menemukan kepercayaan dirinya lagi dan itu sesuatu yang bagus, kata Andy Cole. Cole menyebut kalau rentetan gol yang dicetak oleh Højlund belakangan ini merupakan sebuah pertanda yang bagus bagi Manchester United dan dirinya. Dia berharap sang striker mampu melanjutkan tren positif itu dalam mencetak gol bagi Setan Merah. Dia pertama kali mencetak gol di PL ke gawang Villa dan setelah itu gol terus berdatangan pada dirinya. Saya pribadi ingin melihat dia terus mencetak gol, ungkap Andy Cole. Pada kesempatan ini Cole juga memberikan pujian kepada Rasmus Højlund. Dia menilai sang juniornya itu punya mental yang kuat sehingga dia mampu mengatasi tekanan besar yang dihadapi. Ya, dia sempat mengalami periode di mana dia tidak mencetak gol dan itu sesuatu yang normal di sepak bola. Tapi jika dia terus melakukan yang benar, maka dia akan baik-baik saja. Jika Anda melihat ketika dia tidak mencetak banyak gol, dia tetap berdiri tegak. Dia terus bekerja keras dan hasilnya terlihat saat ini, tambah dari Andy Cole. Di sisi lain, penyerang Manchester City yakni Erling Haaland telah memberikan nasihat kepada Rasmus Højlund untuk terus memperbaiki diri di Manchester United saat mengakui bahwa dia terkesan dengan musim barunya bersama Manchester United. Awalnya memang agak sulit baginya, tetapi kemudian menjadi jauh lebih baik. Ketika kami bermain melawannya, dia sangat bagus, ujar Erling Haaland. Apapun nasib Erik ten Hag, Jadon Sancho tetap bakal dijual. Manajemen Manchester United sudah mengambil keputusan terkait Jadon Sancho. Sang winger bakal dijual di musim panas nanti apapun nasib dari Erik ten Hag. Menurut kabar yang beredar, Sancho masih membuka hati untuk bertahan di United, asalkan Erik ten Hag dipecat dari kursi pelatih Manchester United terlebih dahulu. Tapi laporan dari Football Insider mengatakan bahwa Sancho sudah tidak memiliki masa depan di United. Dia bakal tetap dijual oleh Setan Merah di musim panas. Menurut laporan itu, Ineos menilai Sancho memang tidak layak untuk dipertahankan di musim panas musim depan. Ini disebabkan sang winger tampil kurang bagus selama membela United dan memiliki attitude yang tidak bagus pula. Tidak ada peningkatan yang berarti saat dia dipinjamkan ke Borussia Dortmund di musim ini. Alhasil Ineos menilai Sancho hanya bakal jadi beban tim mereka, sehingga mereka memilih untuk menjualnya di kisaran angka 40 juta pound sterling. Alasan lain mengapa Manchester United ingin menjual Jadon Sancho karena mereka ingin mengurangi beban gaji yang mereka miliki. Sang winger memiliki gaji yang cukup besar. Dia menerima sekitar 250.000 pound sterling per pekan selama membela Manchester United. Dengan performanya yang terus memburuk, Ineos semakin mantap untuk menjual Jadon Sancho kepada klub lain di musim panas nanti selama ada klub yang meminati jasanya.